Joko Bilasani dengan nomor NIM 24810108182, nomor absen 25 kelas 3 PIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang modernisasi pembaharuan Islam di Turki sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Yuk kita langsung masuk pada pembahasannya. Modernisasi pembaharuan Islam di Turki berakar dari krisis struktural Kesultanan Utsmani pada abad ke-18 dan ke-19, ditandai dengan kekalahan militer dan tertekannya wilayah kekuasaan oleh bangsa Eropa. Kondisi ini memicu kesadaran elit Turki bahwa negara harus mengejar ketertinggalan dalam aspek teknologi dan militer agar tidak dikuasai asing. Modernisasi ini didorong oleh dua faktor utama. Secara internal, terdapat kelemahan pada sistem pendidikan tradisional madrasah yang kurikulumnya terlalu sempit dan tidak mampu menghasilkan SDM di bidang sains dan teknik modern. Secara eksternalnya, tekanan kolonialisme dan superioritas ilmu pengetahuan barat memaksa Kerajaan Utsmani untuk mengadopsi model pendidikan dan sistem administrasi Eropa. Upaya pembaharuan ini dimulai reaktif oleh Sultan Mahmud II yang mendirikan sekolah militer modern. Puncaknya terjadi di era Republik di bawah kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk memandang sekularisasi penuh yang didasari oleh ideologi nasionalisme Turki sebagai solusi untuk mencapai kemajuan. Strategi yang paling signifikan adalah di sektor pendidikan. Melalui Undang-Undang Tevhid-i-Tedrisat tahun 1924, sistem pendidikan disatukan di bawah negara, madrasah ditutup, dan kurikulum agama hampir seluruhnya dihapus demi memprioritaskan ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai sekuler. Strategi ini juga didukung reformasi hukum, di mana hukum syariah diganti dengan hukum sipil ala barat. Ini mencerminkan dominasi pola westernisasi dan nasionalisme dalam kebijakan negara. Dampak dari modernisasi ini bersifat ambivalen. Dampak positifnya adalah terciptanya SDM yang profesional, rasional, dan kompeten di berbagai bidang strategis, serta integrasi ilmu umum dan agama pada fase awal reformasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah melemahnya pendidikan keagamaan formal dan munculnya dualisme sistem pendidikan antara sekolah sekuler negara dan pendidikan agama informal di masyarakat yang memicu ketegangan sosial politik. Meskipun modernisasi Turki berujung pada sekularisasi yang kontroversial, ada pelajaran positif yang fundamental untuk kita aplikasikan. Pertama, semangat untuk mengejar ketertinggalan. Kita tidak boleh merasa puas di zona nyaman. Kesadaran Sultan Mahmud II bahwa kelemahan datang dari stagnasi pendidikan dan teknologi harus kita teladani. Dalam hidup sehari-hari ini, berarti kita harus terus menjadi pembelajar seumur hidup, terbuka pada inovasi dan tidak anti kepada ilmu pengetahuan modern. Dan yang kedua, semangat integrasi ilmu. Pada fase awal, ada upaya untuk menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Ini adalah model yang ideal. Kita tidak perlu memilih, kita harus menguasai keduanya. Jadilah muslim rasional, kritis, dan menguasai teknologi. Kesimpulannya, modernisasi Turki mengajarkan bahwa pembaharuan sejati dimulai dari reformasi diri dan pendidikan kita sendiri. Semangat kemajuannya tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar. Nah, cukup sudah pembahasan materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah